Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah Engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keangkuhan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah-tamah budi bahasamu. Aku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keangkuhan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Aku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Saudara, kemarin kita baru merayakan 76 tahun Indonesia Merdeka. Kita bersyukur karena Tuhan telah menganugerahkan 76 tahun kemerdekaan bagi bangsa Indonesia kita yang tercinta. Tetapi rasa syukur saja tidak cukup. Tuhan juga mau kita berdoa bagi bangsa ini. Seperti yang Yeremia 29 ayat 7 tuliskan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Malam ini kita mau bersama berdoa bagi bangsa Indonesia kita yang tercinta. Pertama saya mau mengajak jemaat sekalian, mari kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas anugerah kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi bangsa ini. Tuhan juga telah menganugerahkan kekayaan alam yang berlimpah bagi kita, keamanan sampai hari ini. Mari bersama-sama kita naikkan rasa syukur kita pada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. 76 tahun Tuhan telah anugerahkan kemerdekaan bagi bangsa ini. 76 tahun kami boleh merasakan kemerdekaan berpikir, berpendapat, melakukan segalanya di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan juga titipkan kekayaan alam yang begitu melimpah bagi bangsa ini untuk boleh kami kelola.
Terima kasih sampai hari ini Tuhan terus menjaga bangsa kami. Malam hari ini kami sungguh mau menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan yang telah memimpin para pahlawan bangsa ini ketika mereka merebut kemerdekaan. Tuhan juga terus memimpin perjalanan bangsa ini tahun demi tahun hingga masuk di tahun ini kami boleh merayakan sekali lagi kemerdekaan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Pada malam hari ini kita juga mau berdoa bagi kondisi pemerintahan Indonesia, bagi kondisi politik di Indonesia. Biarlah kita berdoa bagi pemerintah kita, baik dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, dari anggota DPR, DPRD, MPR, bahkan sampai dengan mereka yang menduduki posisi di RT, RW, lurah, camat, semuanya mari kita bersama berdoa bagi mereka biar mereka dapat boleh menjalankan tugas dengan baik, mereka dapat boleh menjalankan setiap kewajiban mereka di pemerintahan sehingga mereka boleh mengelola, mengatur pemerintahan dengan baik biar Indonesia ini dapat boleh semakin maju, semakin lagi berkembang. Mari bersama kita berdoa bagi pemerintahan kita. Tuhan, pada saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah kami Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Maruf Amin Tuhan, dan juga jajaran menterinya Tuhan. Biar Engkau yang pakai mereka semua Tuhan, berikan mereka hikmat ya Tuhan untuk dapat mengatur negara ini Tuhan, pemerintahan ini ya Bapak. Biarlah setiap kebijakan yang diambil, setiap keputusan-keputusan diambil Tuhan, itu semua sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, itu semua dapat boleh berfokus akan kesejahteraan masyarakat Tuhan, untuk perkembangan akan Indonesia Tuhan. Kami berdoa biarlah melalui setiap pemerintah kami Tuhan, bagi baik anggota DPR, anggota DPRD, MPR Tuhan, wali kota, bupati, bahkan sampai ke tingkat RT, RW Tuhan, biar mereka semua dapat memiliki satu keselarasan Tuhan, memiliki satu visi, satu misi Tuhan, untuk dapat membangun Indonesia Tuhan, membangun negara ini Tuhan menjadi negara yang semakin lagi berkembang, semakin lagi baik Tuhan, negara yang boleh menjadi berkat bagi negara-negara lain Tuhan di dunia ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan kami yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita juga mau berdoa bagi kondisi ekonomi di Indonesia. Pertama kita mau mengucap syukur akan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua ini. Kita mengalami pertumbuhan sebesar 7,07%. Mari bersama kita mau mengucap syukur kepada Tuhan akan pertumbuhan ekonomi ini. Biarlah di kedepannya pun kita dapat boleh terus menjaga pertumbuhan ekonomi ini. Negara Indonesia dapat boleh semakin bertumbuh secara ekonomi. Dan biarlah meskipun ada hutang yang cukup besar yang mencapai 6.000 triliun, tapi biar kita juga berdoa bagi pemerintah biar mereka pun dapat boleh mengelola hutang negara ini dengan baik, dengan bijak, dengan dapat menggunakannya sesuai dengan porsinya, tepat dengan sasarannya. Mari kita berdoa bagi pertumbuhan ekonomi dan juga pengelolaan akan hutang negara ini. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia di kuartal kedua ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Indonesia dapat boleh keluar dari resesi, Indonesia dapat boleh keluar dari krisis ekonomi Tuhan dengan pertumbuhan ini ya Bapak. Biarlah kami semua sebagai lapisan negara ini, sebagai masyarakat negara Indonesia ini Tuhan, kami dapat boleh terus menjaga pertumbuhan ekonomi ini. Kami dapat boleh terus menjaga pertumbuhan ini dapat boleh semakin lagi bertumbuh, dapat boleh terus menjadi pertumbuhan yang baik, menjadi pertumbuhan ekonomi yang positif Tuhan bagi negara ini ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah, biar Engkau yang pakai mereka semua Tuhan, yang mengelola akan hutang Indonesia yang mungkin cukup besar ya Tuhan, sebesar kurang lebih mencapai 6.000 triliun Tuhan, tapi biarlah melalui hutang negara ini Tuhan, melalui hutang yang ada, biar pemerintah dapat boleh mengelolanya dengan baik, semuanya dapat boleh dikelola dengan baik, dan pengeluarannya pun Tuhan dapat boleh tepat sasaran, pengeluarannya pun dapat boleh sesuai dengan porsinya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah 1,5 tahun pandemi COVID-19 ini melanda dunia, dan juga itu menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan juga di negara kita ya. Seperti anak-anak yang putus sekolah, penurunan pencapaian belajar, kekerasan pada anak. Wakil Ketua Komisi 10 Hetifah Syaifudian menyampaikan demikian, saudara. Pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan sudah banyak dampak negatifnya. Antara lain kesenjangan hasil belajar, banyak anak-anak yang mulai putus sekolah, di mana mereka bekerja atau menikah di usia dini. Kondisi ketika anak-anak kita juga akhirnya lebih banyak bermain secara online, tidur di rumah, ataupun kalaupun mereka sekolah secara online, mereka hanya mendengarkan guru tanpa sungguh-sungguh memperhatikan. Karena itu malam ini kita juga mau bersama-sama berdoa bagi kondisi sosial yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita saat ini. Yang pertama, saya mau mengajak jemaat sekalian untuk kita mau berdoa bagi tenaga pendidik di seluruh penjuru tanah air, supaya mereka juga selalu mempunyai semangat, kreativitas untuk terus mengajar secara online. Supaya guru-guru ini juga terus termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak didik mereka. Mari kita mau berdoa bagi seluruh tenaga pendidik yang ada di tanah air ini. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mengingat para guru, dosen, mereka yang harus tetap mengajar di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tuhan tolong mereka, berikan mereka semangat untuk boleh terus memberikan yang terbaik bagi anak didik mereka. Juga kreativitas untuk boleh memikirkan cara-cara yang efektif untuk mereka boleh mengajar anak-anak didik mereka secara online. Tuhan tolong di tengah masa-masa persiapan mereka, mungkin ada beberapa tenaga pendidik yang kesulitan ketika harus menggunakan berbagai teknologi yang ada, biar Tuhan tolong setiap mereka. Kami berdoa menyerahkan para tenaga pendidik, para pahlawan tanpa tanda jasa ini, biar Tuhan yang terus pakai mereka menjadi berkat bagi setiap anak-anak di negara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk anak-anak kita ya. Anak-anak kita baik yang di bangku TK, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, supaya mereka bisa tetap mengikuti pelajaran dengan baik walaupun secara online. Khususnya kita juga mau berdoa bagi anak-anak yang tinggal di wilayah yang lebih kecil atau di pedesaan dan yang kurang berkecukupan secara ekonomi. Seringkali mereka terkendala ketika harus mengakses internet, koneksi yang kurang baik, atau mengalami masalah keterbatasan perangkat yang digunakan. Karena itu, mari kita berdoa supaya setiap anak-anak didik di negara ini, mereka boleh tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Di tengah segala keterbatasan yang ada, Tuhan juga kasih mereka semangat untuk mereka boleh terus belajar, untuk boleh menggapai apa yang menjadi cita-cita mereka. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami juga mengingat bagi setiap anak-anak di negara ini yang hari ini menempuh pendidikan, baik di TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tuhan, beberapa dari mereka mungkin kesulitan ketika harus mengikuti pelajaran secara online. Mereka yang mungkin mengalami kesulitan secara ekonomi sehingga mereka terkendala ketika harus mengakses internet. Mereka yang terkendala dengan koneksi internet jaringan di wilayah mereka. Bahkan mereka yang terkendala keterbatasan perangkat yang mereka pakai untuk mereka boleh sekolah. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan bagi anak-anak kami. Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh terus punya semangat untuk mereka belajar, untuk mereka boleh sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang ada di tengah keterbatasan yang ada, untuk mereka boleh belajar dengan baik, untuk mereka boleh terus mengejar apa yang menjadi cita-cita mereka. Tuhan tolong setiap anak-anak kami, mereka yang tinggal di kota, yang dengan mudah bisa mengakses internet, mereka yang Tuhan berkati dengan perangkat teknologi yang baik, supaya mereka boleh bersungguh-sungguh ketika belajar. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan.
Ini doa kami, biar Tuhan yang berkati setiap anak-anak kami yang saat ini menempuh pendidikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga mau berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah kita, khususnya Menteri Pendidikan, untuk bisa mengambil keputusan yang tepat ya berkaitan dengan dunia pendidikan. Kapan sekolah bisa tatap muka atau kapan PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini harus terus dilangsungkan. Biar Tuhan yang tolong supaya Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi para pengambil keputusan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa bagi pemerintah kami secara khusus, bagi Menteri Pendidikan, dia yang harus memikirkan bagaimana nasib dunia pendidikan di negara ini. Biar Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat bijaksana, supaya setiap keputusan yang diambil boleh mendatangkan hal yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan tolong setiap pemimpin negara ini yang akan mengambil keputusan terkait dengan dunia pendidikan, biar hikmat bijaksana dari Tuhan boleh turun atas mereka. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dampak sosial yang lain selain kualitas belajar pendidikan yang terganggu di tengah-tengah bangsa ini, juga sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan itu akhirnya menimbulkan tingkat kriminalitas yang meningkat di tengah-tengah bangsa ini. Karena apa? Karena setiap orang yang kehilangan pekerjaan, ketika mereka putus asa, sulit mendapatkan pekerjaan yang baru, maka mereka mengambil jalan pintas ya untuk mendapatkan penghasilan demi menghidupi keluarganya. Karena itu, mari kita berdoa bagi aparat keamanan yang berusaha menjaga keamanan di negeri ini. Biar Tuhan tolong mereka, Tuhan pakai baik polisi, tentara, mereka boleh bersama-sama Tuhan pakai untuk menjaga stabilitas keamanan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kita juga berdoa supaya setiap orang yang mempunyai niat jahat, keinginan untuk melakukan kejahatan, boleh Tuhan gagalkan setiap rencana mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami juga sedih ketika kami membaca berita tingkat kriminalitas yang semakin tinggi di masa pandemi ini. Tuhan tolong, khususnya bagi aparat keamanan, baik itu kepolisian, tentara, biar mereka juga boleh bersama-sama Tuhan pakai, Tuhan lindungi mereka untuk boleh menjaga keamanan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, kalau hari ini masih ada orang-orang yang mempunyai keinginan, niatan untuk berbuat kriminal, biar Tuhan yang gagalkan setiap rencana mereka. Tuhan yang boleh ubahkan hati mereka, supaya mereka boleh bertobat. Dan biar Tuhan yang berbelas kasih bagi bangsa ini, supaya tingkat kriminalitas boleh semakin turun, keamanan boleh kami rasakan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita setiap anak-anak Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi wakilnya di dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Biarlah saat ini saya mengajak setiap kita, biar kita dapat boleh berperan aktif, kita dapat boleh melakukan setiap hal yang bisa kita kerjakan untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Kita boleh berperan aktif untuk dapat membangun negara kita, membangun negara Indonesia ini menjadi negara yang semakin berkembang lagi, semakin baik lagi melalui setiap profesi kita. Biar baik kita yang sebagai pelajar, baik kita sebagai mahasiswa, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai karyawan, kita sebagai pemilik usaha, apapun profesi kita, biar kita boleh terus berperan aktif
Biar kita berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan yang boleh menggerakkan hati setiap kita, sehingga kita boleh berjalan, kita boleh melakukan setiap hal sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Mari bersama kita berdoa bagi setiap diri kita, biar kita dapat boleh digerakkan oleh Tuhan untuk berperan aktif di tengah lingkungan kita. Tuhan, saat ini kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap kami ya Tuhan, masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia Tuhan. Biar Engkau yang pakai setiap kami, Engkau yang gerakkan hati kami ya Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan kami hanya memikirkan akan diri kami sendiri Tuhan. Tapi mulai saat ini Tuhan kami mau berperan aktif ya Tuhan bagi negara ini Tuhan. Kami mau berperan aktif Tuhan untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami ya Tuhan. Biar Kau yang pakai kami Tuhan, apapun profesi kami ya Tuhan. Apapun latar belakang kami Tuhan, suku kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memakai kami. Kami percaya Engkau yang akan menggunakan kami Tuhan, menggerakkan kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami, untuk boleh menjadi berkat bagi negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah berdoa bagi negara kita, biar setiap kita dapat boleh melakukan apapun yang boleh kita kerjakan, apapun yang bisa kita kerjakan, kita boleh melakukan itu. Biar setiap kita boleh berperan aktif untuk boleh mengembangkan Indonesia ini menjadi negara yang semakin lagi berkembang. Biar hidup kita boleh menjadi berkat bagi negara ini, bagi masyarakat lingkungan dimanapun kita berada. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari bersama kita katakan, bagi bangsa ini kita berdiri dan membawa doa kami kepada Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kami percaya sesuatu yang besar akan terjadi. Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan, bukan kebetulan kami ditempatkan di bangsa ini. Kami tahu di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan menempatkan kami dengan satu tujuan. Tuhan, kami bukan hanya perlu bertanya apa yang telah kami lakukan, tetapi apa dampak dari apa yang telah kami lakukan selama ini bagi bangsa kami. Tuhan pimpin gereja beritakan Injil, jemaat gereja beritakan Injil, untuk menyatakan dirinya sebagai umat pilihan Tuhan di tengah bangsa ini. Tuhan menempatkan kami, karena Tuhan ingin memberkati kami, supaya kami menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan, kami sudah berdoa bagi bangsa kami. Ajari kami berdoa dan bekerja, supaya kehadiran kami di tengah-tengah bangsa ini boleh sungguh memuliakan Tuhan. Di tengah pandemi yang berkepanjangan ini, kami rindukan ada banyak lagi orang yang semakin sadar bahwa dirinya begitu kecil dan dia butuh Allah yang besar itu. Allah yang layak untuk disembah. Allah di mana kami bisa mempercayakan diri kami
untuk ditopang olehnya. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh menjadi laskar-laskar Kristus yang memberitakan Kristus, baik melalui perkataan kami maupun perbuatan kami, sehingga semakin banyak orang di bangsa ini mengenal Tuhan. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang menjadi Injil terbuka di bangsa ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doa misi kita selesai. Sampai ketemu dalam doa misi bulan depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.